Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulida Hairotun-Nisa. Di siang hari ini saya akan meliput tentang bagaimana cara merawat dan memelihara kucing dengan baik dan benar. Ini saya ditugaskan tugas bahasa Indonesia untuk mewawancarai seseorang yang memelihara kucing di rumahnya. Nah, ayo kita ikuti. Nah, kebetulan rumahnya dekat nih dari sini, teman-teman. Ayo ikuti saya. Ikuti saya ya dan perjuangan saya untuk mendapat informasi tersebut. Wah, pemirsa, ternyata orangnya ada di rumah nih pemirsa. Halo, assalamualaikum Bu, selamat siang. Oh, waalaikumsalam. Oh, ada apa ya, Kak? Saya ingin mewawancarai Ibu, apa boleh saya minta waktunya sebentar? Oh, ya boleh. Silakan. Ya, permisi. Ya, silakan. Nah, pemirsa, ini saya sudah mendapat narasumber untuk saya wawancarai. Permisi, Bu. Saya dengan Nisa. Kalau boleh tahu, Ibu dengan siapa ya? Saya dengan Ibu Siti. Oh, namanya Ibu Siti. Apakah benar Ibu di sini, di rumah ini merawat kucing dan memelihara kucing? Ya, betul sekali. Saya ada beberapa kucing yang saya rawat di rumah. Oh, begitu teman-teman rupanya. Nah, bolehkah saya tanya kepada Ibu bagaimana cara merawat dan memelihara kucing dengan baik dan benar? Untuk memelihara kucing dengan baik itu tentunya satu adalah harus mempunyai rasa sayang dulu kan kepada kucing tersebut. Nah, yang keduanya itu harus mencukupi makanan dan gizinya. Dan gizinya juga untuk mengkonsumsi karena binatang kucing ini termasuk binatang karnivora, jadi dia pemakan daging. Nah, makanannya itu ayam, bisa dengan ikan, bisa dengan daging, tapi sebaiknya makanan tersebut harus diolah dulu atau dimasak dulu. Ini bertujuan supaya bulu rambut kucing tersebut tidak rontok. Dan jangan memberi makanan sayuran karena sayuran itu tidak mudah, tidak bisa dicerna oleh kucing tersebut. Begitu. Oh, jadi begitu teman-teman. Kalian jangan asal kasih makan kucing sembarangan ya, karena nanti dia susah untuk mencerna keluar. Nah, Bu. Lalu memandikan kucing secara teratur. Nah, ini memandikan kucing ini bisa ya, jadi susah memang betul. Jadi memandikan kucing tersebut juga jangan harus pelan-pelan ya. Kan kalau misalnya kita baru memelihara kucing tersebut, kita paksa, otomatis kan dia akan berontak ya. Jadi sebaiknya gunakan dulu dengan tisu basah dulu. Jadi bisa memandikan kucing minimal 1 minggu sekali untuk memelihara kebersihan dari bulu tersebut. Lalu menjaga kesehatan tubuh dan anggota tubuhnya yang dengan membersihkan secara rutin telinganya dengan menggunakan cutter bat. Lalu bisa memotong kuku-kukunya tersebut secara rutin begitu. Oh, jadi begitu teman-teman. Iya, makanya banyak kucing kalau dimandiin langsung dijebyur, dia langsung rontak. Iya, jadi harus pelan-pelan. Kalau dia tidur tuh potongin kukunya pelan-pelan. Nah, seperti itu penjelasannya. Ada apa lagi Bu selain itu? Ya, lalu menyikat sikat atau menyisir bulu-bulu kucing tersebut supaya bakteri dan kutu-kutu yang ada di rambut tersebut tidak menempel di dalam tubuh kucing pemeliharaan kita. Kalau
Kalau untuk sisir kucing itu pakai sisir manusia atau sisir untuk kucing? Kalau sebaiknya sih menggunakan kalau masih kecil boleh pakai, misalnya nggak ada, belum ada gitu ya, di rumah belum ada, boleh menggunakan sisir yang gigi-giginya halus ya, bisa dengan sisir bayi gitu. Tapi pastikan sisir itu sudah sedang kita tidak pakai lagi, sudah tidak digunakan dengan kita lagi gitu kan. Jadi jangan bareng-bareng sama kucing sama punya kita gitu. Lalu menjaga bodinya itu salah satunya yaitu dengan suntik vaksin ya, karena kita kan tidak tahu kan kalau dia berada di luar, dia terkena virus apa gitu, lalu kita ajak bermain di rumah, lalu bercanda tawa dengan anggota keluarga, terutama anak-anak, maka kan itu akan membawa penyakit tersebut ke dalam rumah. Jadi sebaiknya vaksin secara rutin juga. Lalu ajarkan kebiasaan hidup bersih ya, ajarkan kebiasaan hidup bersih sehari-hari. Kalau untuk kucing itu jadi kan jangan, ini bertujuan untuk supaya kucing tersebut tidak pup pipis sembarangan gitu. Lalu dengan cara apa gitu kan, dengan cara menyediakan litter box tuh ya. Kalau nggak ada litter box, bisa menggunakan wadah seperti nampan plastik atau sejenisnya gitu. Lalu kita beri pasir khusus yang untuk, boleh pasir biasa pun boleh, untuk kotoran ya, ini popnya kucing diajar di situ. Lalu sediakan tempat khusus tinggal kucing tersebut supaya dia tidak kemana-mana untuk aktivitasnya. Lalu ajarkan kucing-kucing kita untuk tidak ke tempat yang seharusnya dia ada di situ. Misalnya kan dapur ya kan, kayak dapur. Terus kalau kucing awal kucing masih kecil gitu kan, dia sedang aktif lincah ke sana kemari gitu kan. Sebaiknya itu pisahkan dulu benda-benda yang bahaya gitu, beling semacamnya itu dari rumah kita simpan dulu gitu, pisahkan dulu gitu. Lalu ketika kucing misalnya kan di dapur ada makanan, ada benda tajam dan sebagainya, itu sebaiknya kita ajarkan dari kecil kucing tersebut menjauh dari tempat-tempat yang seharusnya tidak ada kucing tersebut. Misalnya ketika kucing mendekati area kayak musola keluarga atau dapur gitu, kita dengan menjatuhkan sesuatu yang berbunyi supaya dia kaget, bahwa kita memberitahu bahwa jangan ada di area yang seharusnya kucing tersebut tidak. Lalu kalau untuk memelihara, umpamanya kita suka tanaman ya, memelihara tanaman gitu, kita pun harus hati-hati dengan tanaman tersebut. Kita harus tahu bahwa tumbuhan tersebut itu beracun atau tidak, karena kucing itu biasanya kan suka memakan juga tuh kan, suka memakan itu. Jadi takutnya yang dikhawatirkan kucing tersebut memakan tanaman yang beracun itu, seperti tanaman lili itu kan mengandung racun. Jadi kalau kucing itu dimakan, termakan tersebut kan bisa membahayakan kucing tersebut. Lalu jauhkan obat-obatan yang berbahaya, obat-obatan bahaya. Lalu untuk menimbulkan rasa kedekatan antara pemilik dan kucing, sebaiknya sering
mengajak kucing itu bermain, lalu sering mengajak kucing itu keluar rumah, diajak bermain untuk menimbulkan kedekatan antara pemilik dan hewan peliharaannya tersebut. Oh, begitu teman-teman. Nah, Ibu, saya mau tanya satu lagi, bagaimana tipsnya kalau misalkan kita beli rumah-rumahan atau kita buat sendiri rumah-rumahan buat kucing, gimana tipsnya kalau dia tuh kalau keluar, kalau mau tidur dia tetap di situ, Bu. Jadi nggak pindah kemana-mana, tidurnya nggak kemana-mana gitu. Ya. Kan kucing ini juga termasuk hewan penjelajah ya. Jadi dia juga bosen untuk tinggal di suatu ruangan ya. Ini pastikan jendela-jendela rumah harus tertutup rapat. Iya, Lalu tutup rapat ya. iya harus tertutup rapat. Kali untuk pertama ya, kalau baru memiliki hewan kucing ada di rumah kayak gitu. Lalu kita yaitu memberikan kasih sayang ya, jadi perhatian, nggak cuma manusia aja, hewan pelihara pun kalau kita cukupi kebutuhan makannya, minumnya, lalu kita sayang layaknya seperti manusia, sesama manusia, dia pun pasti akan tahu gitu, akan tahu dan bisa merasakannya. Dan ketika nanti dia misalnya keluar rumah, dia pun biasanya akan pulang sendiri ke rumahnya gitu. Oh, seperti itu. Kenapa Ibu lebih memilih memelihara hewan kucing daripada memelihara hewan yang lain? Yang pertama itu kan kucing itu kalaupun kita memang tidak membeli, kayak ibu kan tidak membeli kucing kan, karena kan di jalan pun kita misalnya memelihara hewan kucing liar ya gitu, awalnya itu kan lucu gitu, kasihan gitu kan, terus lucu bulunya, warnanya gitu kan, kasihan gitu kan, mana kasih kecil gitu, terus dipelihara gitu, terus ya lebih gampang aja, lebih gampang. Kalau untuk kayak misalnya anjing, untuk ibu sendiri takut kalau iya gitu, kalau kita muslim kan itunya kotorannya itu kan najis gitu, air kencingnya juga kan. Jadi kalau ini lebih praktis aja sih, lebih gampang dipeliharanya gitu, dirawatnya. Kalau kita ada sisa makanan ayam atau ikan, kita bisa digunakan untuk makan kucing tersebut. Oh, baik. Seperti itu penjelasannya ya, Bu. Ya. Nah, terima kasih untuk saya, terima kasih mau diwawancarai sama saya ya. Dan kalian juga bisa praktekin di rumah, tipsnya udah diajarin sama Ibu Siti ini ya, Bu ya. Terima kasih sudah mengizinkan saya, Bu. Semoga bermanfaat ya bagi kalian pemirsa. Nah, seperti itu dulu ya wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.